Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai kelas, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, jadi selanjutnya Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Apakah semuanya hadir hari ini? Hadir, Ibu. Alhamdulillah. Oke, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Evolusi, Ibu. Ya, betul sekali ya. Jadi minggu lalu itu kita membahas mengenai gambaran dasar dari apa itu evolusi. Nah, sekarang apakah ada yang masih ingat apa itu evolusi? Ya, silakan kepada Ananda Reski Ramli. Baik, Ibu. Jadi evolusi adalah proses perubahan makhluk hidup secara bertahap dalam jangka waktu yang sangat lama sehingga menghasilkan keanekaragaman bentuk kehidupan di bumi. Iya, betul sekali ya. Nah, jadi anak-anak yang lain sudah mengerti apa itu evolusi kan? Sudah, Bu. Nah, jadi sekarang itu kita akan membahas mengenai beberapa teori evolusi. Nah, jadi Ibu harap kedepannya kalian itu sudah dapat memahami dengan baik apa itu evolusi dan berbagai teori dari evolusi itu sendiri. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan gambar terlebih dahulu. Jadi anak-anak coba perhatikan gambar di atas. Ada yang tahu gambar ini siapa? Artis. Artis. Ya. Nah, jadi dia ini salah satu binaragawan di Indonesia dan juga beliau ini adalah seorang aktor. Nah, jadi dia ini kan binaragawan. Nah, Ibu itu sekarang mau bertanya, kira-kira binaragawan ini kalau menikah dengan perempuan yang juga memiliki otot seperti dia, apakah ketika menikah dan memiliki anak, apakah anaknya itu akan langsung juga memiliki otot atau tidak? Tidak, Ibu. Tidak ya. Nah, jadi jawaban kalian itu akan kalian buktikan sendiri di pada saat kalian mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan. Nah, jadi sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Sebelumnya sudah ada kelompoknya kan? Sudah, Ibu. Oke. Nah, jadi sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk dikerjakan masing-masing kelompok. Oke, jadi dalam pengerjaan LKPD-nya Ibu kasih waktu 5 menit ya dalam pengerjaannya. Semoga dalam 5 menit itu semua kelompok sudah selesai mengerjakan. LKPD-nya sudah dikerjakan? Sudah, Ibu. Sudah selesai? Sudah. Oke, jadi selanjutnya saya persilahkan kepada perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, jadi anak-anak yang lain tolong perhatikan temannya yang presentasi ya. Baik, saya persilahkan kepada kelompok 1 dulu untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang dimana jelaskan secara singkat teori dari Jean-Baptiste Lamarck pada kolom di bawah ini. Jean-Baptiste Lamarck adalah ilmuwan asal Prancis yang termasuk pelopor teori evolusi sebelum Charles Darwin. Lamarck mengemukakan 2 prinsip utama.
Yang pertama, hukum pemakaian dan tidak pemakaian organ. Ia menyatakan bahwa organ tubuh yang sering digunakan akan berkembang menjadi lebih besar dan kuat, sedangkan organ yang jarang digunakan akan menyusut bahkan dapat menghilang. Prinsip kedua yaitu Lamarck berpendapat bahwa sifat atau perubahan yang diperoleh selama hidup individu dapat diwariskan kepada keturunannya. Artinya, perubahan yang terjadi akibat kebiasaan atau pengaruh lingkungan akan diturunkan kepada generasi berikutnya. Sudah, Ibu. Nah, jadi itu tadi pemaparan hasil diskusi dari kelompok 1. Selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusi. Baik Ibu, jadi kerjaan KPD kami yang dimana menjelaskan secara singkat teori dari August Weismann. Nah, August Weismann adalah ahli biologi asal Jerman yang menentang gagasan Lamarck tentang pewarisan sifat yang diperoleh. Ia mengemukakan teori plasma germinal yang menyatakan bahwa informasi keturunan hanya diturunkan melalui sel kelamin, yaitu sel sperma dan sel telur. Sementara itu, sel-sel tubuh lainnya disebut sel somatik. Menurut Weismann, perubahan yang terjadi pada sel somatik selama hidup, individu tidak akan memengaruhi sel germinal, sehingga tidak dapat diwariskan kepada keturunan. Itu saja, Ibu. Nah, jadi itu tadi pemaparan hasil diskusi dari perwakilan kedua kelompok. Jadi kita beri aplaus dulu untuk. Nah, silahkan kembali ke tempatnya. Terima kasih, Bu. Nah, jadi anak-anak sekalian sudah memperhatikan pemaparan hasil diskusi tadi kan? Nah, jadi di sini Ibu akan menambahkan sedikit penjelasan dan meluruskan dari hasil diskusi kalian tadi. Nah, jadi betul sekali ya, di mana kelompok 1 tadi yang menjelaskan mengenai teori Lamarck. Nah, jadi contoh yang paling terkenal untuk menjelaskan teori Lamarck itu adalah jerapah seperti pada gambar di samping. Nah, jadi menurut Lamarck itu nenek moyang jerapah memiliki leher pendek. Nah, jadi karena harus menjangkau daun di pohon yang tinggi, nah incernya. Nah, jadi anggaplah ini adalah daun. Nah, jadi jerapah itu akan mendapatkan makanan di pohon yang tinggi ini. Nah, jadi mereka akan terus-menerus meregangkan lehernya. Nah, akibat kebiasaan tersebut, lehernya itu akan menjadi lebih panjang seperti ini. Nah, kan lebih panjang. Nah, jadi perubahan itu kemudian akan diwariskan kepada keturunannya. Sehingga dari generasi ke generasi leher jerapah itu akan semakin panjang. Nah, tapi meskipun teori ini memberikan penjelasan awal tentang evolusi, gagasan pewarisan sifat yang diperoleh kemudian tidak didukung oleh bukti ilmiah modern. Nah, kemudian yang kedua itu ada teori dari Weismann yang sudah dijelaskan tadi oleh kelompok 2. Nah, jadi Weismann ini melakukan percobaan di mana beliau itu menggunakan sepasang ekor tikus, ada tikus betina dan tikus jantan, yang sama-sama ekornya itu dipotong. Nah, potong. Tapi hasil dari percobaan ini, yakni setelah kedua tikus itu dikawinkan, generasi selanjutnya itu tetap berekor panjang, tidak seperti kedua induknya yang berekor pendek karena dilakukan modifikasi gen oleh Weismann sebagai percobaan. Nah, jadi hasil percobaannya itu menunjukkan bahwa keturunan tetap memiliki ekor normal dengan panjang yang sama seperti tikus pada umumnya. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai teori Lamarck dan teori Weismann. Selanjutnya, apakah dari Ananda sekalian ada yang ingin dipertanyakan berdasarkan teori yang telah kita bahas? Saya, Bu. Jadi saya ingin bertanya dari teori yang kedua tersebut, apakah Ibu lebih memilih teori Lamarck atau teori Weismann? Karena di kehidupan sehari-hari kita itu sudah terbukti bahwa banyak orang yang tidak menurunkan sifat seperti tadi tikusnya yang digunting ekornya, Bu. Begitu, Bu.
Oke, bagus sekali ya pertanyaannya Nanda Murni. Jadi yang mempertanyakan mengenai teori yang lebih saya pilih atau lebih relevan untuk saya. Nah, jadi kalau saya sendiri itu lebih condong ke teori Weismann, di mana Weismann sendiri itu telah melakukan percobaan yang di mana ekor tikus itu, sepasang ekor tikus itu dipotong, lalu keturunannya itu tetap memiliki ekor panjang. Nah, seperti yang Ibu pertanyakan sebelumnya, nah ini kan Ibu sudah jelaskan tadi mengenai sepasang binaragawan yang menikah. Nah, jadi jawaban kalian kan anaknya itu nanti tidak langsung berotot. Nah, itu benar sekali sesuai dengan teori Weismann, di mana ini kan adanya modifikasi genetik. Nah, jadi modifikasi genetik itu tidak selamanya akan langsung diturunkan oleh kepada generasi selanjutnya. Nah, maka dari itu kalau ditanya, Ibu akan lebih memilih atau lebih setuju dengan teori Weismann ini. Nah, jadi itu tadi mengenai penjelasan tambahan dari Ibu. Jadi selanjutnya saya ingin meminta perwakilan dari Satu Ananda yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ibu. Terima kasih. Baik, adapun kesimpulan dari pembelajaran hari ini mengenai teori evolusi, di mana teori evolusi yang dikemukakan oleh Lamarck menyatakan bahwa perubahan sifat makhluk hidup terjadi karena kebiasaan dan dapat diwariskan kepada keturunannya. Seperti contohnya tadi, jerapah yang lehernya panjang karena sering digunakan. Namun teori ini tidak didukung oleh bukti ilmiah modern. Sedangkan percobaan yang dilakukan oleh Weismann menunjukkan bahwa sifat yang diperoleh selama hidup, misalnya ekor tikus yang dipotong, tidak diwariskan kepada keturunannya. Dengan demikian, pewarisan sifat lebih ditentukan oleh faktor genetik, bukan oleh kebiasaan atau perubahan yang terjadi selama kehidupan individu. Oke, terima kasih atas kesimpulan yang telah diberikan. Jadi Ibu harap anak-anak sekalian dapat memahami materi yang kita pelajari hari ini, dan mungkin kepada anak-anak sekalian dapat mencari informasi-informasi lain mengenai teori-teori mengenai evolusi. Baik, jadi mungkin pertemuan kita hari ini dicukupkan sampai di sini. Semoga kita dapat bertemu lagi minggu depan dengan materi selanjutnya. Jadi Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, di sini saya sebagai observer ingin mengomentari mengenai cara pemberian materi atau menjadi simulasi guru. Yang pertama itu untuk permukaannya itu sudah bagus, tetapi tujuan pembelajaran itu tidak disampaikan. Kemudian penggunaan sarana dan prasarana kelas juga sudah bagus. Kemudian penjelasan penguatan pembelajaran di akhir setelah pengerjaan tugas itu sudah baik, tapi tadi sempat membelakang siswa sementara menjelaskan dan membelakang siswa. Kemudian interaksi dengan siswa juga sudah bagus, dan penutup juga sudah bagus. Mungkin itu kalau dari observer. Baik, terima kasih atas tanggapan dan komentar dari observer. Mungkin ke depannya saya akan memperbaiki mengenai cara mengajar saya.